stimulus otak sebelah kanannya, mereka akan cenderung memperhatikan dan akan ingat di memorinya. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Khairul Umam yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan penuh hikmat, dengan penuh optimis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual. Seperti biasa, saya menyapa sahabat semua. Kali ini saya akan bercerita mengenai apa profesi saya, kemudian apakah ada kaitannya dengan yang saya idolakan, yaitu Rhoma Irama. Saya ini berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi saya ini adalah guru PAI. Saya sudah menjadi guru sejak masih kuliah. Jadi 5 tahun yang lalu saya sudah mulai karir sebagai guru, berprofesi sebagai guru, dan tetap guru yang menyukai lagu-lagu Rhoma Irama. Bahkan sangat menunjang sekali ketika kita ingin melakukan sebuah pembelajaran. Jadi ketika saya menjadi seorang pendidik, apalagi background saya adalah guru PAI, pendidikan agama Islam, artinya apa yang saya jadikan materi itu adalah yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Ketika saya menjadi guru PAI, kebetulan banyak sekali materi-materi berkaitan dengan akidah akhlak, dengan Al-Quran hadis, dengan fikih, dengan sejarah kebudayaan Islam. Itu bisa sekali kita jadikan, bisa kita kolaborasikan dengan lagu-lagu Rhoma Irama. Bagaimana kita mendidik anak itu, walaupun begini ya, walaupun segmentasi usia, misalnya ketika saya menyampaikan di anak MI, kemudian di MTS, di Alia, itu tentu berbeda. Karena anak-anak itu tidak semuanya atau belum tahu siapa Rhoma Irama. Makanya segmentasi usianya pun kita akan sesuaikan. Tetapi ketika anak itu mendengarkan lagu Rhoma Irama, suka tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, dia akan begini. Misalnya ketika saya ingin memulai pelajaran begini, kalau mau belajar, baca bismillah. Nah, notasi yang disampaikan, kemudian irama yang disampaikan oleh lagu itu akan diterima di semua kalangan. Ketika saya menyanyikan begini, kalau mau belajar, baca bismillah, sesudah belajar, alhamdulillah, mulailah setiap pekerjaan dengan membaca bismillah, sudahilah setiap pekerjaan dengan membaca alhamdulillah. Nah, anak-anak akan ramah, anak-anak akan terpukau bagaimana kita memulai pembelajaran dengan sesuatu yang menarik. Dan itu adalah cuplikan di film apa itu? Film Bunga Desa Rhoma Irama, ketika siapa? Sumi mengajar, kemudian Rhoma Irama datang, dilanjutkan. Ya, begitu, masih ingat teman-teman semua. Nah, itu kita bisa jadikan kita jadikan referensi bagaimana supaya kita mengajar dengan lagu-lagu Rhoma Irama. Begitu teman-teman. Jadi ketika saya berprofesi sebagai guru, banyak sekali materi-materi keislaman yang saya sampaikan lewat lagu Rhoma Irama. Walaupun kadang-kadang misalnya begini, ketika saya praktik ngajar di Madrasah Aliyah, saya PPK, praktik profesi keguruan, kalau bahasanya PPL mungkin ya, saya ngajar di Madrasah Aliyah misalnya, materinya itu pembelajaran akidah akhlak. Kemudian yang dibahas adalah tentang tentang namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Lagunya ada. Adu domba mengadu domba, sungguh suatu dosa. Kalau kita suaranya lagi nggak enak, itu emang nggak enak ya.
makanya kita bisa bantu dengan video, kita tampilkan musik atau liriknya supaya bisa diterima di semua kalangan. Biasa kan kalau anak-anak, wah Rhoma Irama, tapi kalau kita tampilkan liriknya, dia nggak tahu ini musiknya begitu enak, atau kita tulis saja lirik-liriknya, ini tahu nggak kamu lagu siapa, ini lagu Rhoma Irama. Dan ternyata memang pembelajaran agama Islam itu bisa disisipkan dengan lagu Rhoma Irama. Misalnya lagi lagu apa? Gibah, tentang gibah. Ada lagi lagunya. Jadi pembelajaran itu tidak akan monoton ketika kita mengajarkannya melalui lagu. Ketika kita mengisi otak sebelah kiri, kita kasih pemahaman, kita kasih pengenalan, cenderung akan lupa dia. Tapi ketika kita menyampaikan pembelajaran, kita sentuh ranah afektifnya, kita stimulus otak sebelah kanannya, mereka akan cenderung memperhatikan dan akan ingat di memorinya bahwa pembelajaran itu akan terus menempel pada dirinya. Bicara tentang ghibah tadi saya lanjutkan. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Sampai pada refnya. Siapa yang suka membuka aib temannya, berarti dia suka makan bangkai saudaranya. Gitu, makan bangkai saudaranya. Tapi kalau kita menyampaikan hanya pada ceramah misalnya, ketika kita sampaikan begini, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menceritakan keburukan orang dan jangan kamu mengumpat, mencari-cari kelemahan orang dan seterusnya. Cenderung dia akan lupa dan tidak akan terbersit karena penyampaian kita sangat monoton, gitu ya. Kemudian apa balasan bagi orang yang ghibah misalnya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudara teman kamu yang sudah mati? Makan bangkai saudara kamu yang sudah mati? Disarikan oleh Rhoma Irama lewat lagunya yang tadi saya sampaikan. Nah, berarti cara penyampaian pembelajaran Islam sangat bisa kita gunakan lagu-lagu Rhoma Irama. Dan itu indah sekali sahabat. Ketika ada guru yang menyampaikan materi kemudian dia menyampaikan tidak terlalu kaku, maka akan mudah diterima. Ya, kita paham lah ya, ketika guru ada yang kemudian ceramah dari awal sampai akhir, siswanya akan cenderung bosan, dia boring. Karena kenapa? Ranahnya itu hanya kognitif saja, dia hanya menyentuh otak sebelah kiri, tidak distimulus bagian perasaannya itu tidak disentuh. Akhirnya tidak kompleks pemahamannya tentang Islam gitu. Jadi saya sebagai guru PAI sangat terbantu sekali ketika ada banyak sekali lagu Rhoma Irama yang bisa kita jadikan sebuah renungan bagi peserta didik kita. Belum lagi misalnya lagu yang sangat lagu yang sangat terkenal ya, kita sudah tahu misalnya lagu Keramat. Pasti setiap tingkatan, setiap segmentasi kelas, baik dia MI, MTS atau Alia, SD, SMP, SMA, bisa ada materi tentang berbakti kepada orang tua. Jadi kita sampaikan lagu Keramat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Pokoknya lagu Rhoma Irama sangat kita bisa jadikan referensi ketika kita mengajar. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita insya Allah semua dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.